Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Kita masih berada dalam masa biasa, pekan yang ke-12. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Penyalah daripadaku kalian semua, pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi, Santo Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita dibaptis, ada yang baptis bayi, ada yang baptis mungkin remaja, ada yang baptis sudah tua, atau mungkin ada yang baptis sebelum dia meninggalkan dunia. Tetapi ingat bahwa ketika kita menyadari diri kita sebagai bagian dari kehidupan Allah setelah kita dibaptis dan menyadari bahwa Allah sungguh Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, kita harus menyadari akan tanggung jawab iman kita. Pengakuan iman kita harus selaras, seharmonis dengan kehidupan kita. Atau dengan kata lain, iman yang sejati itu harus konsisten dengan perbuatannya, perkataan, dan seluruh kehidupan iman harus senantiasa diarahkan kepada Allah dan kehendak Allah. Hari ini kita mendengar sapaan Yesus. Tidak semua orang yang berkata-kata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan. Lalu siapa yang akan masuk dalam kerajaan? Yesus pun menjawab, dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Benar yang disampaikan oleh Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah berelasi dengan Tuhan dalam doa, tidak mau ke gereja, malas-malas.
Hidup di dalam komunitas pun tidak aktif, masih bodoh. Begitupun dalam perilaku hidup kita tidak menampakkan kehidupan Allah dalam diri. Suka mendendam, susah memaafkan, mudah mencari masalah, membuat perselisihan yang iri hati, kebencian, hidup tanpa cinta kasih, penuh dengan kesombongan. Maka Yesus hari ini mengatakan apa? Apa yang membuat Yesus tidak mengenal seseorang? Yesus mengatakan, karena kalian semua membuat kejahatan. Tidak cukup kita menerima baptisme, kita tidak cukup menerima sakramen komuni pertama, tidak cukup kita menerima sakramen krisma. Tetapi bagaimana kita menghidupkan sakramen itu dalam kehidupan? Itu hal yang paling penting dalam kehidupan iman kita. Maka orang beriman itu harus konsisten terhadap pengakuan imannya dan juga dalam sebuah perilaku hidup. Maka ketika dalam sebuah pengajaran di bait Allah, para murid mengatakan kepada Yesus, Guru, ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Mereka berada di luar. Dan apa yang dijawab Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu bagaikan sebuah perbandingan. Ya. Allah itu menciptakan kita dua telinga lebih banyak daripada satu mulut. Supaya kita lebih banyak mendengar apa yang menjadi kehendak Allah, firman Allah. Tapi kita berbicara sedikit. Lalu Tuhan menciptakan kita dua tangan agar kita lebih banyak bergerak untuk menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Tuhan menciptakan kita lebih banyak kaki dua daripada mulut kita. Supaya apa? Supaya kita mampu bergerak, berempati. Tuhan juga menciptakan dua mata kita lebih banyak dari mulut kita. Supaya kita mampu lebih banyak melihat keadaan dan situasi hidup daripada hanya ngomong-ngomong. Artinya sesungguhnya hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu harus diwujud nyatakan dalam sebuah kehidupan kita. Teristimewa dalam kehidupan keberimanan kita. Bahwa firman Tuhan, pewartaan kita, kehidupan kita, itu benar-benar selaras satu sama lain. Mungkin ada orang yang mengatakan, saya itu bisa berbicara bahasa roh. Mungkin ada yang pernah mendengarkan. Tetapi dia tidak hidup sebagai pribadi-pribadi dari buah roh itu sendiri. Atau buah roh itu 9. Bagaimana orang mengatakan dia bisa berbicara bahasa roh, tetapi buah roh tidak ia punya. Sedangkan bahasa roh yang paling penting itu bukan sebuah pengungkapan kata-kata. Bahasa roh adalah pengungkapan, pengejauhan tahan dalam sebuah perilaku hidup. Karena bahasa roh itu kan kasih. Buah roh itu kasih. Ada kedamaian, ada kebaikan, ada kelemahan lembut, ada pengontrolan dari Allah ciptakan, dan semuanya. Itulah bahasa yang harus kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Maka mari saudara-saudari, Yesus hari ini mengatakan, iman yang kuat itu bagaikan orang yang bijak, yang mendirikan rumah di atas fondasi batu yang kokoh. Tapi orang yang imannya tidak kuat, imannya setengah-setengah, tidak jelas dia agama apa, tidak jelas dia mau bagaimana kehidupan. Bagikan orang yang mendirikan rumah di atas pasir ketika badai datang, dia runtuh. Orang yang mudah tergoyah oleh zaman, mudah pindah-pindah agamanya, tidak jelas. Nah, inilah orang-orang yang tidak punya kekuatan, karena dia tidak mendirikan imannya atas dasar yang kuat.
Dia tidak pernah membaca firman, dia tidak pernah merenungkan firman, dia tidak pernah memahami apa yang dikehendaki Allah. Maka ia ketika badai datang, taufan datang, gelombang kehidupan datang, kacau datang, perselisihan datang, penganiayaan datang, dia akan mudah mengkhianati Tuhan. Maka saudara-saudari Tuhan Yesus hari ini mengatakan kepada kita, harus konsisten dan harus berjuang, berkorban untuk kehidupan. Jangan santai untuk kehidupan sebuah ini. Yesus menyelamatkan kita dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan salib sampai titik darah. Dia mati buat kita. Tetapi kealahannya memberikan kita hidup. Bahwa ia mencintai kita, ia menyelamatkan. Ia ingin kita bersatu dengannya dalam kehidupan ini dan kehidupan. Maukah kita berjuang untuk hidup? Tuhan Yesus memberkati kita hari dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.